Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ghanina bil ilmi wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Hadirin jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan maghrib ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kewajiban ibadah. Dan kita lanjutkan sejenak kita untuk duduk mengambil manfaat. Mudah-mudahan Allah kayakan kita dengan ilmu-ilmu yang akan memperindah, yang memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu hadirin berbahagia, kelihatan Pak yang di layar? Iya. Kemarin kita sudah melaksanakan kajian beberapa tema. Tema kita ini tema tauhid. Yang kita bahas ini adalah syahadat tauhid. Ada dua, syahadat tauhid dan syahadat risalah. Syahadat tauhid berkaitan dengan bagaimana kita pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya setelah itu bagaimana kita bisa menjadikan Rasul sebagai contoh kehidupan kita. Nah, kemarin kita sudah membahas makna kata asyhadu, kata syahidah. Ya Pak ya? Masih ingat Pak? Bahwa Allah menyebutkan kata syahidah itu bermakna ikrar, yang kedua bermakna qasam, sumpah, dan yang ketiga bermakna al-misaq atau janji. Jadi ketika kita sholat ini Pak, kita sebenarnya mengokohkan janji kita kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jadi setiap kita ibadah itu sebenarnya meneguhkan kembali, menguatkan kembali, mempertegas kembali komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang betul-betul ibadah, menjaga sholat 5 waktunya, kata Rasulullah SAW, al-sholatul khams, al-jum'ah ila jum'ah, Ramadan ila Ramadan, wal umrah ila umrah, kafarat bainahuma. Jadi menjadi penghapus dosa. Waktu maghrib sampai isya menjadi penghapus dosa. Maghrib, isya, subuh jadi penghapus dosa. Jadi begitupun Jumat menuju Jumat, Ramadan menuju Jumat, umrah menuju umrah, semuanya kafar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita sehingga kita datang kepada Allah dan pulang kepada Allah sesuai dengan ayat yang ada di ini kita apa itu ditulis orang kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu hingga datang keyakinan. Menurut ulama, yakin itu artinya ajal. Bahwa beribadahlah kamu kepada Allah sampai kamu menemukan ajal. Jadi inilah yang perlu kita kokohkan ke akidah kita. Nah, sekarang kita akan membahas tema tentang makna al-ilah. Al-ilah, karena kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kita akan menguraikan makna la ilaha illallah. Apa itu la? Apa itu ilah? Apa itu ilah? Apa itu Allah? Ini perlu dijelaskan secara rinci supaya kita mengerti bahwa ketika kita bersyahadat, apa makna terkandung di dalam ucapan la ilaha
Wajar kalau Rasulullah mengatakan barang siapa yang akhir hayatnya, kalamnya, ucapannya, akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Jaminan. Nah, ternyata memang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu di akhir hayat itu tidak mudah. Banyak ujiannya, banyak godaannya. Mudah-mudahan bagi kita yang sudah mengerti kalimat la ilaha illallah, kita akan semakin yakin dalam menjalankan ibadah kita. La harfun nafi, artinya adalah peniadaan. Ini nanti lanjutkan terjemahannya, ya Pak. Mana tadi? Ini. Jadi kata la itu artinya peniadaan. Tidak. La, tidak. Peniadaan, penafian, ya. La itu artinya peniadaan. Sedangkan ilah itu adalah munfi, yang dinafikan. Siapa yang dinafikan? Ilah. Nah, nanti akan kita bahas urai lebih dalam, Pak. Siapa itu ilah? Adakah manusia yang tidak bertuhan? Adakah yang orang yang tidak meyakini la ilaha ilah? Adakah orang yang tidak percaya kepada ilah? Nah, ini nanti pembahasan tentang makna kandungan kata ilahun. Jadi ilah artinya isbat, pengokohan. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, artinya mengokohkan, mengisbatkan, memantapkan. Apa yang kita mantapkan, Bapak Ibu hadirin berbahagia? Apa yang kita kokohkan di dalam jiwa kita ini? Allah, illallah. Ya Pak ya? La ilaha illallah. Kita nafikan ilah dan kita kokohkan isbat dalam diri kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang mengucapkan kalimat syahadat, sesungguhnya dia sudah mendeklarasikan tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah, tidak ada yang bisa memberi rezeki, tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat dan manfaat illallah. Tapi kenyataannya Bapak hadirin berbahagia, dalam kehidupan ini ternyata banyak orang-orang yang menjadikan selain Allah. Iya kan? Wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya. Jadi hadirin berbahagia, jadi kita nafikan ilah dan kita isbatkan, kita kokohkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kemudian kita mengurai kalimat ilah di dalam Al-Quran? Bagaimana Allah menjelaskan makna ilah di dalam Al-Quran? Ulama menjelaskan ada 4 makna di dalam kalimat ilah. Yang pertama, saya bawa ininya Pak, ringkasannya. Ini ringkasan untuk bacaan. Nah, jadi yang pertama sakana ilaih. Makna ilah ya'luhu alihah itu artinya sakana ilaih. Kita lihat nanti ayatnya Pak. Nah ini Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ketika orang-orang itu bertuhan, maka dia menemukan adanya ketenangan, sakana. Dia menemukan ketenangan. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum 'anil ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan
perjumpaan dengan kami, kata Allah. Dengan kehidupan akhirat, merasa puas dengan kehidupan dunia dan merasa tentram dengannya. Coba. Jadi orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah, ya, dengan kehidupan akhirat, mereka merasa puas, ridho, dan mereka merasa tentram kepadanya. Ini ulama menyebutkan kalimat ayat ini menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang membuat mereka tenang. Betul Pak ya? Ada duit, hati tenang. Nggak ada duit Pak? Kalau orang nanti bergantung kepada sesuatu, hati-hati Pak. Sesuatu ini nanti apakah akan mendominasi dirinya atau tidak? Kalau sesuatu itu mendominasi dirinya dan dia merasa tentram dengannya, dan kemudian dia lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati, dia sudah masuk kepada mempertuhankan sesuatu. Ya, kata Allah, ayat ini mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah, dengan kehidupan akhirat, mereka merasa puas dengan kehidupan dunia dan merasa tentram dengannya. Nah, ini artinya bahwa ulama menyebutkan kata ilah itu dengan sakana ilaih. Yang kedua disebut dengan istijarah bihi. Istijarah bihi artinya ada orang yang istijar, berlindung kepada sesuatu. Ya, berlindung dengan sesuatu, mungkin karena kekagumannya, karena kekuatannya, karena kehebatannya, karena kekuasaannya. Nah, ini kita kutip ayat Quran di dalam surat Jin ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya orang-orang yang ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan, berlindung. Jadi orang dikatakan mempertuhankan la ilaha ketika dia berlindung kepada sesuatu. Karena dia takut akan bencana, dia meminta kepada sesuatu yang mendatangkan bencana itu, maka dia berlindung. Kata Allah mengutip ayat Quran surat Jin ini, ada di antara manusia itu yang berlindung diri kepada siapa? Selain Allah. Yang disebutkan di sini adalah jin. Ya Pak ya? Sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan istijarah, berlindung diri kepada jin-jin itu. Dan mereka jin itu menjadikan manusia itu bertambah durhaka, bertambah sesat. Nah ini dalam ungkapan ulama, kata al-ilah itu bermakna istijarah, mengutip ayat surat Jin. Nah yang ketiga adalah istaqa ilaih. Nah, kata al-ilah di dalam Al-Quran diartikan adalah istaqa ilaih. Apa istaqa ilaih? Yaitu rindu. Rindu kepadanya karena keberadaannya di sampingnya memberikan ketenangan, ketentraman, rasa aman sehingga berusaha untuk selalu dekat dengannya. Ini Pak mengutip ayat Quran di surah Al-A'raf 138. Ya. Yang terjemahannya, kami menyeberangkan Bani Israel melintasi laut itu dengan selamat. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang masih tetap menyembah berhala, mereka Bani Israel berkata, wahai Musa, buatlah untuk kami Tuhan berupa berhala, sebagaimana Tuhan-Tuhan mereka. Rindu dengan Tuhannya. Ingat, Nabi Musa alaihissalam datang kepada Bani Israel menyelamatkan mereka dari penyembahan kepada berhala. Ketika dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam diselamatkan, ternyata
mereka rindu dengan Tuhan mereka. Minta kepada Ibrahim, kepada Musa, ya Musa, ya Musa, berikan, buatkanlah untuk kami Tuhan berupa berhala. Coba Pak, menjengkelkan nggak orang Yahudi Bani Israel itu? Orang Bani Israel itu begitu Pak, karakternya ngeyel, membantah, ingkar, nabi-nabinya dibunuhin. Jadi kalau sekarang ini Pak, Iran itu nggak percaya dengan Israel, ya, itu karena ingkar janji Pak. Bayangkan gencatan senjata di Gaza itu sudah dilanggar ratusan kali Pak. Resolusi PBB terhadap Israel itu dilanggar Pak. Karakternya melanggar ketetapan yang sudah diberikan. Nah, ini seperti itu, ya. Jadi mereka rindu dengan Tuhan mereka. Minta kepada Musa alaihissalam, buatkan berhala-berhala agar kami bisa beribadah kepada berhala itu. Padahal Nabi Musa alaihissalam seorang nabi, datang kepada mereka untuk membawa manusia itu dari penyembahan kepada manusia, kepada makhluk, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang ditanamkan oleh para nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Itulah misi para nabi, para rasul, menyembah kepada Allah dan menjauhi segala la min dunillah, ya. Nah, yang terakhir wuli abi. Nah, ini kata alihat Tuhan itu diartikan wuli abi, yaitu sangat mencintai dengan segala ketulusan hati. Nah, ini yang saya kutip, dikutip dari surah Al-Baqarah 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum wa hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzab annal quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka akan menyesal. Jika keempat hal itu diketahui, dirasakan atau diyakini, maka seseorang akan menyembah. Inilah kenapa makna orang menyembah kepada Allah itu, Pak. Maka orang yang sudah bersyahadat, tidak lain dia memproklamirkan dirinya bahwa yang dijadikan Tuhannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendatangkan ketenangan, yang mendatangkan ketentraman, yang mendatangkan perlindungan, yang melindungi manusia dari segala mara bahaya. Begitulah dialognya Nabi Musa, Nabi Ibrahim dengan Namrud ketika Nabi Musa ditanya, kenapa kamu menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Kata Nabi Ibrahim, bagaimana Tuhan-Tuhan kamu itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat karena patung, ya itulah. Nah, oleh karena itu saya kutip sebelum kita dialog, satu tulisan bagus dari sebuah kitab kuliah tauhid yang dikarang seorang cendekia Muslim, Muhammad Imaduddin Abdurrahim, seorang pakar di ITB yang menulis buku tentang kuliah tauhid tahun 1979. Beliau mengatakan sesuatu Tuhan itu sesuatu yang dipentingkan atau dianggap penting oleh manusia sedemikian rupa sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai atau didominir oleh sesuatu itu. Inilah makna ilah. La ilaha illallah. Nanti illallahnya kita bahas, siapa yang berhak di illallah. Allah yang mana? Allah yang seperti apa yang harus kita isbatkan dalam diri kita, sehingga benarlah kalimat keyakinan kita
wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, dan tidaklah kalian diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan dalam keadaan ikhlas, murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Jamaah yang berbahagia, insya Allah ini kajian berikutnya tema makna ilah. Karena setelah ini nanti makna Allah. Jadi ilah itu artinya sesuatu baik, bisa berbentuk benda, bisa berbentuk makhluk, bisa berbentuk apa yang ada dalam hati manusia, nafsu, syahwat. Afara'aitum man ittakhadha ilahu hawahu. Apakah kalian tidak memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Artinya tidak kelihatan, ada di dalam. Nah, baik Pak, masih ada waktu. Silakan bagi Bapak yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, monggo Pak. Ini sudah saya buat ringkasannya. Mudah-mudahan bisa dibaca-baca untuk kita ingat-ingat. Ini bagian dari menambah ilmu. Ya. Cukup atau ditambah lagi penjelasannya Pak? Atau dikasih kesempatan bertanya dulu? Langsung Pak? Masih ada Pak yang mau bertanya mungkin? Saya kasih kesempatan dulu. Nah, satu. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik mengenai pengalaman dan ketenangan dari Pak. Saya pikir kita sebagai manusia sangat membutuhkan ketenangan dan ketenangan ini. Kita tahu bahwa di akhirat itu hanya ada dua tempat, yaitu neraka dan surga. Apa? Neraka dan surga. Iya. Mungkin semua kita nggak mau masuk neraka, pilih menakutkan. Kita ingin masuk surga. Nah, sebagai orang beriman yang banyak Bapak jelaskan, tentu kita sudah melaksanakan ibadah. Nah, tapi kita belum tahu ibadah kita ini apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan saya dalam kaitan dengan ketentraman, ketenangan tadi, supaya kita tentram, tenang, bagaimana kita meyakini bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah, ini ada pertanyaan. Iman menghasilkan ibadah. Keyakinan akidah itu refleksinya nanti ibadah. Ibadah itu ada ibadah lisan, ada ibadah hati, ada ibadah bil jawab. Ibadah nanti benar ketika ibadah itu pertama didasari niat ikhlas. Menjalankan ibadah itu hanya mengharap ridho Allah. Ibtigha'a mardatillah. Yang diharapkan dari seluruh rangkaian ibadah itu hanya mengharap ridho Allah, bukan ridho manusia, bukan ridho pejabat, bukan ridho presiden, bukan, tapi ridho Allah. Maka ada orang-orang nanti yang beribadah tapi dia mardud,
ternyata dia habis ibadahnya, bangkrut kata Rasulullah SAW, muflis. Dia membawa amal-amal ibadah, tapi ternyata amal-amal itu kemudian hilang, bangkrut. Dia tidak menemukan balasan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Islam suatu amalan dikatakan benar pertama didasari oleh niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Ibadah kurban la yanaluhu lima wadu dimauha walakinna liyanalu taqwa. Kata Allah, tidaklah sampai daging dan darah korban itu, tapi yang sampai adalah takwa, apa yang ada di dalam hati. Kalau bilang dalam hati berarti apakah niatnya ikhlas atau tidak di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, di dalam tauhid kita, ada dalam syahadat kita ada namanya syahadat risalah. Maka ibadah itu diterima oleh Allah ketika dia ittiba bir rasul, mengikuti contoh Rasulullah. Dua ini Pak. Jadi al-ikhlasun niyah atau ikhlasun niyah, niyatul ikhlas, dan ittiba bis sunnah, ini adalah patokan di dalam kita menjalankan ibadah. Apakah ibadah kita itu didasari oleh niat yang benar dan diikuti dengan cara mengikuti contoh Rasulullah SAW. Makanya dalam Islam, dalam syahadat kita ada syahadat tauhid, ada syahadat risalah, yaitu kepada contoh Rasulullah SAW. Bapak hadirin berbahagia, kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau, illa mahaga, kecuali yang mahaga, jawab bome. Ya Pak ya. Kata Rasulullah, umatku akan masuk surga, tapi ada yang tidak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, illa man yaba ya Rasulullah. Ya Rasulullah, adakah umatku yang tidak mau masuk surga? Kata Rasulullah, ya. Man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang dia mengikutiku, kata Rasul, ittiba bi rasul, dakhala jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang ingkar kepadaku, faqad aba, itulah orang yang enggak mau masuk surga. Mudah-mudahan kita semua adalah golongan umat Rasul yang ingin masuk surga seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah enggak ada Pak yang di sini yang enggak masuk surga. Jadi Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita terus memperbaharui niat. Tajdidul niat. Kata Rasulullah SAW, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui terus iman dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini bagian penting yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita sudah bersyahadat tapi syahadat kita mardud di sisi Allah. Nanti kajian kita berikutnya Pak, apakah bagaimana syahadat itu bisa diterima dan bagaimana syahadat itu bisa ditolak oleh Allah Subhanahu. Jadi ada dua kemungkinan, syahadat itu diterima oleh Allah dan ada kemungkinan juga syahadat itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kajiannya berikutnya. Apakah dia sudah memenuhi persyaratan atau tidak? Kata Rasulullah SAW, salah satu syaratnya adalah man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dan dia mengetahui, nah ini salah satu syaratnya adalah dia mengetahui kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Nah, inilah kenapa Bapak hadirin berbahagia, persoalan akidah ini di masa Rasulullah 13 tahun Pak, di kota Mekah 13 tahun pembinaan akidah ya. Kalimat la ilaha
syariat ibadahnya itu setelah di Madinah. Ada syariat puasa, ada syariat sholat, ada syariat zakat, ada dan seterusnya. Tapi yang pertama ditanamkan Rasulullah SAW adalah bagaimana mereka memiliki keyakinan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertanya di Al-Quran, "Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah." Jika mereka bertanya kepada engkau Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah orang-orang kafir itu mengatakan, pasti itu Allah. Berarti orang-orang musyrik itu percaya betul ada Allah yang menciptakan. Tapi ternyata mereka tidak menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nanti ada yang menyebabkan ibadah akidah itu atau syahadat itu diterima, dan ada juga yang menyebabkan syahadat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah itu kajian berikutnya. Ya, baik, yang pertama mungkin ada yang kedua. Silakan Pak. Ada Pak, silakan Pak Tri. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya. Tadi dari Pak menyambung tadi Pak pertanyaan Pak Linan tadi yang mengenai kita ini semua sebenarnya ya tidak ada yang mau masuk neraka, maunya masuk surga. Kemudian penjelasan dari tadi Pak Ustaz mengenai ridho Allah. Nah, mengenai tadi untuk masalah surga, saya kaitkan dengan ibadah. Jadi saya akan tarik ke lebih teknis lagi. Nah, maksudnya kalau kita misalnya kita mau beribadah atau sholat atau bagaimana, di dalam niat kita itu kita kan mau beribadah, mau sholat, bolehkah ataukah pemikiran kita beribadah itu karena mau takut mau masuk neraka, jadi mau masuk surga, jadi pikiran kita itu saya mau beribadah supaya masuk surga, atau kan tadi penjelasan Pak Ustaz ya ibadah itu harus ridho Allah. Nah, artinya ridho Allah dengan pemikiran kita yang niatnya takut karena masuk neraka akan masuk surga, atau kan yang tadi dikatakan ridho Allah itu bagaimana? Atau kan ridho Allah itu nggak usah berpikir-pikir mau masuk surga atau masuk neraka, beribadahlah seikhlas-ikhlasnya memenuhi perintah Allah. Saya kira itu pertanyaan kami. Saya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, bahagia. Dalam ibadah ini memang Allah juga menyebutkan ada balasan. Man amila sholihan. Jadi orang-orang yang beribadah, beramal soleh, di ujungnya dikasih gambaran oleh Allah, walahul jannah, surga. Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa kalau kita beramal soleh dengan mengharap ridha Allah, nanti ada surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Allah beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman itu, yang beramal soleh itu, bagi mereka surga. Ini kabar gembira yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Ketika dia beramal soleh, maka dia akan mendapatkan surga. Ya Pak. Maka kemudian ketika kita menjalankan ibadah itu, maka penuhi dua syarat tadi. Dua syarat itu adalah niatkan ini semata-mata mengharapkan ibtigha mardatillah, yang kita inginkan ridho Allah, dan kemudian kita mengikuti contoh Rasulullah SAW. Dengan demikian ketika kita sudah mengerjakan itu, maka itu menjadi amalan soleh, yang ujung amal soleh itu kata Allah walahul jannah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Bagi orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan ibadah, kata Allah,
Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Bagi orang-orang yang yakin istiqomah di dalam menjalankan ibadahnya, kata Allah, wa abshiru bil jannah, kabar gembira kepadanya akan surga. Jadi surga akan Allah berikan kepada orang-orang yang beramal soleh, beribadah kepada Allah. Jadi orang-orang yang tidak beribadah dapat nggak surga? Dapat nggak surga, Pak? Tidak. Kata Nabi tadi, umatku semua masuk surga, tapi ada yang tidak mau. Berarti ada umat Rasul yang tidak mau beribadah kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Nah, ini yang pentingnya dua hal di dalam syahadat kita. Pertama adalah ada syahadat tauhid, hanya ibadah kepada Allah, memurnikan ibadah kita, niat kita kepada Allah, dan syahadat risalah kepada Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah itu adalah contoh di dalam menjalankan ibadah ini. Jangan sampai kita beribadah tapi tidak mengikuti contoh Nabi. Nah, ini pentingnya ada dua hal itu. Pertama adalah niat ridho Allah, yang kedua adalah ittiba bis sunnati Rasulullah SAW. Nah, tentu itu perlu kajian berikutnya. Bagaimana kaifiyat ittiba bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana menjaga niat. Nah, so, niat ini kadang-kadang bisa berubah, Pak. Betul ya, Pak ya? Niatnya kadang-kadang bisa berubah, Pak. Ada orang beramal nggak punya niat. Nah, ada orang beramal nggak pakai niat. Percuma aja dia beramal, nggak ada niatnya. Niatnya nggak ada, Pak. Ada yang salah niat, nggak diterima oleh Allah. Nah, tentu kita ingin amal kita diterima dengan niat ikhlas, memurnikan ibadah, niat mengharap ridha Allah, dan kita berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dengan demikian, insyaallah kita menjadi hamba yang beruntung, yaitu dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wa zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Faqad faza. Itulah orang yang sukses. Itulah orang yang menang. Itulah orang yang beruntung. Dia kembali kepada Allah, mendapatkan salamatul dunia wassalamatul akhirah. Mudah-mudahan kita semua terjaga untuk sampai kemudian menjadi hamba Allah yang mendapatkan selamat dunia dan selamat akhir. Demikian jemaah sekalian. Mungkin masih ada, Pak? Waktunya sudah habis. Mudah-mudahan yang sedikit ini akan menambah ilmu untuk kita semua, mengokohkan apa yang sudah kita ada, yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi, kita tutup dari doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.